Saya akan membahas mengenai suku bunga perbankan. Apa sih sebenarnya bunga bank itu? Bunga bank adalah kelebihan jasa yang diberikan oleh bank berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Yang dimana nantinya bunga bank akan diberikan dalam jangka waktu yang sudah ditentukan, biasanya jadi per bulan atau per tahun. Suku bunga bank adalah tingkat bunga yang dikenakan oleh bank atau lembaga keuangan terhadap pinjaman yang diberikan kepada nasabah atau bunga yang diberikan atas simpanan yang disimpan oleh nasabah di bank. Suku bunga bank juga merupakan sebuah instrumen yang digunakan oleh bank sentral untuk mengatur aliran uang dalam perekonomian suatu negara. Lalu di sini ada dua macam tingkat suku bunga, yaitu yang pertama tingkat suku bunga simpanan dan yang kedua tingkat suku bunga kredit. Apa sih tingkat suku bunga simpanan? Tingkat suku bunga simpanan adalah bunga yang diberikan oleh bank kepada nasabah yang menabung di bank, di mana suku bunga simpanan ini biasanya lebih rendah dibandingkan suku bunga pinjaman karena bank menggunakan dana simpanannya untuk memberikan pinjaman kepada pihak lain. Suku bunga pinjaman adalah bunga yang harus dibayarkan oleh nasabah kepada bank ketika meminjam uang, di mana suku bunga pinjaman ini dapat bervariasi tergantung pada jenis pinjaman yang akan diambil, seperti kredit konsumsi, kredit investasi, atau kredit rumah, yang dimana suku bunga pinjaman ini dapat bersifat tetap atau mengambang tergantung pada kesepakatan antara bank dengan nasabahnya. Jenis suku bunga kredit itu dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan sifatnya dan berdasarkan perhitungannya. Berdasarkan sifatnya dipecah lagi menjadi dua. Yang pertama suku bunga tetap. Suku bunga tetap adalah suku bunga yang tidak berubah dalam jangka waktu tertentu sampai dengan tanggal jatuh tempo atau selama jangka waktu kredit. Dan yang kedua itu suku bunga mengambang, adalah suku bunga yang berubah-ubah selama masa kredit berlangsung dengan mengikuti suatu kurs referensi tertentu. Berdasarkan perhitungannya, dipecah lagi menjadi tiga. Yang pertama itu suku bunga flat, di mana suku bunga flat ini adalah sebuah perhitungan paling mudah dibanding dua jenis suku bunga kredit lainnya. Dalam kredit dengan suku bunga flat, plafon cicilan dan bunganya akan dihitung sesuai jangka waktu pinjaman. Dan yang kedua itu ada suku bunga efektif, di mana suku bunga efektif ini kerap disebut sebagai sliding rate. Biasanya suku bunga ini digunakan untuk kredit jangka panjang seperti KPR, dan beban bunga yang dikenakan di suku bunga efektif lebih rendah dibandingkan dengan suku bunga flat. Yang ketiga itu ada suku bunga anuitas. Suku bunga anuitas merupakan modifikasi dari suku bunga efektif dengan jumlah cicilan yang sama tiap bulannya sehingga akan mempermudah kreditur. Suku bunga simpanan juga dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama itu simpanan tabungan, adalah simpanan yang proses penarikannya hanya bisa dilakukan berdasarkan syarat tertentu sesuai kesepakatan, akan tetapi tidak bisa ditarik menggunakan bilet giro, cek, atau alat lain sejenisnya. Yang kedua itu ada simpanan deposito, yaitu adalah suatu bentuk simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Selanjutnya ada faktor penentu tingkat suku bunga. Yang pertama, tingkat suku bunga acuan Bank Indonesia. Yang kedua, target laba yang diinginkan. Dan yang ketiga, persaingan. Lalu ada faktor penentu suku bunga kredit, yaitu yang pertama ada suku bunga dasar kredit, yang kedua tingkat suku bunga simpanan, yang ketiga biaya operasional, dan yang keempat premi resiko kredit. Di sini saya memberikan contoh soal perhitungan bunga tetap. Ibu Tini mengajukan kredit sebesar 120 juta rupiah dengan jangka waktu selama 1 tahun atau 12 bulan dan bunga pinjaman sebesar 10% per tahun secara tetap. Berapa angsuran yang harus dibayar oleh Bu Tini setiap bulannya? Mari kita bahas. Jadi kita menghitung untuk cicilan pokoknya dulu, yaitu 120 juta rupiah dibagi 12 bulan sama dengan 10 juta rupiah. Lalu kita menghitung bunganya, di mana 120 juta ini dikali 10% si bunga per tahun itu dibagi 12 bulan menjadi 1 juta rupiah. Jadi angsuran per bulannya yang dibayarkan oleh Bu Tini itu 10 juta rupiah ditambah 1 juta sama dengan 11 juta rupiah yang harus dibayar oleh Bu Tini setiap bulannya. Contoh soal perhitungan berikutnya itu mengenai bunga efektif.
Bapak Rido mengajukan kredit sebesar 120 juta dengan jangka waktu 12 bulan dan dikenakan bunga pinjaman sebesar 10% per tahun secara efektif. Berapa angsuran per bulan yang harus dibayar oleh Pak Rido? Mari kita bahas. Sama halnya dengan perhitungan bunga tetap, kita harus mencari cicilan pokok dan bunga bulan pertama. Untuk membayar angsuran bulan pertama, Bapak Rido harus membayar 11 juta. Lalu bagaimana dengan bulan kedua? Dengan bulan kedua, kita mencari bunga bulan kedua dulu, di mana cicilan pokok yang tadinya 120 juta itu harus dikurangkan dengan angsuran bulan pertama yang sudah dibayarkan oleh Bapak Rido, yaitu sebesar 11 juta. Jadi hasilnya 120 juta dikurang 11 juta sama dengan 109 juta. Dikali dengan 10% dibagi 12 bulan. Hasilnya menjadi 908.333. Angsuran bulan kedua itu 10 juta ditambah dengan si bunga yang bulan kedua 908.333 menjadi 10.908.333 untuk pembayaran angsuran di bulan kedua. Dan begitu pun sampai kepada bulan 12 berikutnya. Bulan ketiga 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mengikuti alur pada perhitungan bunga bulan kedua. Contoh soal berikutnya itu mengenai perhitungan bunga anuitas. Budi meminjam uang sebesar 30 juta rupiah dengan bunga 12% per tahun dan dicicil selama 3 tahun. Berapa besar cicilan yang harus dibayar setiap bulannya oleh Budi? Mari kita bahas. Kita di sini mencari bunga per tahunnya terlebih dahulu, di mana 30 juta rupiah dikali dengan 12%. Hasilnya 3.600.000. Lalu kita mencari cicilan per tahunnya, di mana 30 juta ditambah dengan bunga per tahun tadi yang 3.600.000, lalu dibagi dengan 3 tahun, sama dengan 11.200.000 rupiah. Lalu kita mencari bunga per bulannya berapa? 11.200.000 dibagi 12 bulan sama dengan 933.333. Contoh soal berikutnya itu perhitungan bunga flat. Randy mengajukan pinjaman sebesar 120 juta dengan bunga 2% per bulan dengan jangka waktu 24 bulan atau 2 tahun. Berapa jumlah yang harus Randy bayar setiap bulannya dengan perhitungan bunga flat? Pembahasannya, angsuran pokok per bulan kita cari dulu. Berarti 120 juta dibagi 24 bulan sama dengan 5 juta. Lalu selanjutnya kita mencari angsuran bunga per bulannya, di mana 120 juta ini dikali dengan 2%, yaitu hasilnya 2.400.000. Jadi angsuran per bulannya yang harus Randy bayar itu 5 juta ditambah dengan bunganya yang 2.400.000 sama dengan 7.400.000 rupiah. Untuk perhitungan bunga mengambang ini dilakukan sesuai tingkat suku bunga pasar pada periode tersebut. Contohnya misalnya bunga awal ditetapkan sebesar 11,5% per tahun. Kemudian suku bunga akan ditinjau ulang sesuai nilai yang berlaku di pasar uang saat itu. Jika suku bunga naik, kemungkinan bank yang menaikkan suku bunga pinjaman. Jika suku bunga turun, terdapat dua kemungkinan, yaitu suku bunga pinjaman tetap sama dengan periode yang lalu, atau suku bunga pinjaman diturunkan sesuai suku bunga yang di pasar uang. Itulah presentasi yang bisa saya sampaikan mengenai suku bunga perbankan dan perhitungannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Terima kasih.